Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa kamu menentang pemikiran, teologi, filsafat? Karena berpikir tidak lain hanyalah mimpi dalam kata-kata. Mimpi tidak lain hanyalah berpikir dalam gambar. Apa yang bisa dirimu pikirkan? Dirimu tidak bisa memikirkan hal yang tidak diketahui. Dirimu hanya bisa terus mengulang apa yang sudah diketahui. Berpikir bersifat repetitif, bersifat mekanis. Berpikir tidak pernah membawamu pada wawasan baru, baik dalam agama maupun sains. Berpikir tidak akan pernah membawamu pada jendela baru menuju keberadaan. Bahkan dalam karya ilmiah, wawasan nyata tidak terjadi melalui pemikiran. Semuanya bersifat intuitif, tidak berasal dari intelek. Semua ilmuwan hebat yakin akan fakta bahwa bukan usaha mereka yang membuat mereka menemukan cara hidup baru, rahasia alam baru, sesuatu dari luar, sesuatu yang sangat misterius. Itu bukan dari hasil pekerjaan mereka, paling-paling mereka hanyalah sarana. Oleh karena itu, aku tidak mendukungmu untuk menjadi pemikir hebat. Faktanya, dirimu sudah menjadi pemikir yang hebat. Setiap orang adalah pemikir yang hebat. Begitu banyak lalu lintas terjadi di dalam pikiran. Dirimu terus-menerus berpikir, hari demi hari, sepanjang hidupmu, dirimu berpikir, untuk tujuan apa, untuk kesimpulan apa. Dan aku lebih menentang teologi daripada jenis pemikiran lainnya, karena itu adalah kebodohan yang paling utama. Theo berarti Tuhan, logi berarti logika, logika tentang Tuhan. Itu adalah kontradiksi. Tidak ada logika tentang Tuhan. Cinta ya, logika tidak, 1000 kali tidak. Ya, bisa ada cinta untuk Tuhan, tetapi bukan logika. Dan jika dirimu datang melalui logika untuk mencintai, cintamu juga palsu, semu, plastik, sintetis. Cinta terjadi begitu saja, itu bukan melalui argumen. Lalu bagaimana itu terjadi? Itu tidak terjadi melalui pemikiran. Itu terjadi melalui kilasan ke dalam tanpa pikiran, dengan memasuki interval antara dua pemikiran. Itu adalah jendela keilahian. Aku menentang teologi. Filsafat telah menyia-nyiakan begitu banyak pikiran yang indah, sehingga mengajarkan filsafat kepada orang lain adalah sebuah kejahatan. Orang-orang telah berfilsafat setidaknya selama 5000 tahun. Dan apa kesimpulan mereka? Filsafat sama sekali tidak sampai pada kesimpulan apapun. Filsafat membingungkan orang. Bertrand Russell telah menulis dalam memoarnya bahwa ketika ia masih muda dan kuliah, ia berpikir bahwa dengan mempelajari filsafat, ia setidaknya akan mampu memecahkan beberapa masalah. Menjelang akhir hidupnya, dan ia menjalani hidup yang sangat panjang, dan hidup yang sangat filosofis, dengan pemikiran yang konstan. Menjelang akhir hidupnya ia berkata, semua yang dilakukan filsafat adalah menciptakan lebih banyak masalah. Filsafat tidak memecahkan satu pun. Masalah-masalah lamaku tetap sama persis, seperti sebelumnya.
Masalah-masalah baru tentu saja muncul dari pemikiran filosofisku. Dan itulah pengalaman semua pemikir, semua filsuf. Filsafat adalah berpikir tentang hal yang tidak diketahui, tentang Tuhan, tentang kehidupan setelah kematian. Dirimu tidak tahu seperti apa kehidupan sebelum kematian, dan dirimu berpikir tentang kehidupan setelah kematian. Penekananku adalah, ketahuilah apa itu kehidupan sebelum kematian. Karena jika dirimu bisa mengalami kehidupan sebelum kematian, kematian akan lenyap dalam pengalaman itu sendiri. Kematian menguap. Maka tidak ada kematian, kehidupan itu kekal. Namun, alih-alih mengalami, filsuf terus berpikir, dan dirimu harus membuat perbedaan yang jelas antara berpikir dan mengalami. Seseorang bisa berpikir tentang makanan, tetapi itu tidak akan menyehatkannya. Makan adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan dirimu mungkin berpikir tentang makanan yang sangat lezat dengan semua vitamin yang ditambahkan. Tetap saja itu tidak akan membantu. Dan hanya roti dan mentega, jika benar-benar dimakan, akan berhasil. Itu akan menyehatkanmu. Filsuf berpikir tentang cinta, dia tidak mencintai, dia tidak tahu apapun tentang cinta. Dia belum mengalaminya, tetapi dia memikirkannya. Apa yang bisa dirimu pikirkan tentang sesuatu yang belum dirimu alami? Dan apa perlunya berpikir jika dirimu telah mengalaminya? Oleh karena itu, aku menentang filsafat. Dalam kedua hal, itu sia-sia. Jika dirimu belum mengalaminya, itu sia-sia. Jika dirimu telah mengalaminya, itu lebih sia-sia dari sebelumnya. Baru-baru ini seekor kera melarikan diri dari kebun binatang setempat. Beberapa jam kemudian, kera itu akhirnya ditemukan di ruang baca perpustakaan. Ia sedang membaca bab-bab pertama kitab Kejadian, dan ia juga memiliki salinan buku Darwin The Origin of Species. Ketika seorang polisi bertanya kepada kera itu, apa yang sedang dilakukannya, kera itu menjawab, "Aku mencoba mencari tahu sekali dan untuk selamanya, apakah penjaga itu adalah saudara laki-lakiku, atau apakah aku saudara laki-laki dari penjagaku?" Begitulah filsafat berlangsung, kata-kata dan kata-kata. Dan kata-kata bisa ditempatkan sedemikian rupa, sehingga bisa menipumu, seperti kartu remi yang bisa ditempatkan sedemikian rupa, sehingga bisa memberimu ilusi sebuah istana. Perahu kertas bisa dibuat agar tampak persis seperti perahu sungguhan. Dirimu bisa mengecatnya, tetapi tidak ada gunanya. Dirimu tidak bisa pergi ke pantai seberang dengan perahu kertas. Filsafat adalah istana yang terbuat dari kartu remi, perahu yang terbuat dari kertas. Dicat dengan indah, tampak persis seperti perahu, tetapi bukanlah perahu. Kecuali pengalaman eksistensial, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Dua orang pria dikirim untuk menentukan batas antara Polandia dan Rusia. Suatu hari, di tengah hutan besar, mereka tiba di sebuah rumah yang sangat tua, yang terletak tepat di garis batas. Karena tidak bisa memutuskan rumah itu milik negara mana,
mereka mendekati penduduknya. Setelah mereka membunyikan bel, untuk waktu yang lama, seorang filsuf yang sangat tua tetapi terkenal, membuka pintu. Mereka menjelaskan kesulitan mereka, dan bertanya kepadanya, negara mana yang lebih disukainya. "Oh," katanya, "aku sudah lama tinggal di sini, aku tidak peduli sama sekali," dan dia mulai menutup pintu. Tiba-tiba dia membukanya lagi dan berkata cepat, "Tidak, tunggu, tempatkanku di Polandia." Orang Rusia yang agak sakit hati itu, kembali setelah 1 jam, untuk bertanya kepada filsuf tua itu, apa alasan keputusannya yang tiba-tiba itu. "Oh, tidak ada alasan khusus," jawabnya. "Aku pernah membaca di koran, 20 tahun yang lalu, bahwa musim dingin di Rusia sangat dingin. Filsafat bersifat kutu buku, verbal, tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Upayaku di sini adalah untuk membantumu memasuki keberadaan realitas. Dan filsafat adalah pemborosan hidup dan energi belaka, kehidupan yang sangat tak ternilai, energi yang bisa menuntunmu menuju keilahian, energi yang ilahi. Hindari filsafat, hindari filsuf. Duduklah bersama orang bijak, dan mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Pada zaman dahulu, filsuf adalah orang bijak. Socrates adalah jenis filsuf yang sama sekali berbeda dari Bertrand Russell, Immanuel Kant, Hegel, Heidegger. Socrates adalah orang bijak, sebijaksana Buddha. Pythagoras juga disebut sebagai filsuf, tetapi pada masa itu, kata filsafat memiliki makna aslinya, yaitu cinta kebijaksanaan. Sophie berarti kebijaksanaan, philo berarti cinta. Namun perlahan-lahan, makna itu berubah. Sekarang apa yang diajarkan di universitas atas nama filsafat, tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Itu semua adalah pengetahuan sampah. Analisis bahasa sekarang disebut filsafat. G.M. Moore dan Ludwig Wittgenstein sekarang dianggap sebagai filsuf besar. Mereka adalah ahli bahasa, analis, ahli bahasa dan analis hebat, tetapi sama sekali bukan filsuf, tidak dalam arti Socrates, Buddha, Lao Tzu. George Bernard Shaw telah lelah dengan percakapan membosankan seorang filsuf yang mencoba membuatnya terkesan dengan pengetahuannya. Akhirnya Shaw menyela, "Kau tahu, di antara kita berdua, kita tahu semua yang perlu diketahui." "Bagaimana itu?" tanya sang filsuf dengan gembira. "Kau tampaknya tahu segalanya," kata Shaw, "kecuali bahwa kau membosankan, dan aku tahu itu." Oke bro, itulah episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.